Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala faslun ay hadza faslun. Ini salah satu fasal. Al-ikhtiyar, ya, menurut pendapat yang terpilih, an ya'tiya bi tasyahhudin, ya, mendatangkan atau membaca seseorang akan tasyahud minas salasatil uwali, dari tiga yang pertama, bikamaliha, dengan sempurna, ya. Jadi pendapat yang terpilih itu kalau kita bagusnya baca tiga-tiganya, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu dibaca semua tuh. Falau huzifa ba'duhu, jikalau seandainya dihapus sebahagiannya, fahal yujzi'uhu, apakah tetap sah sholatnya? Nah, ya. Jadi kalau ada yang dibuang, bagaimana? Fihi tafsil. Di sini ada perinciannya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna lafza al-mubarakat as-sholawat wat thayyibat waz-zakiyat sunnatun. Itu sunnah, ya. Jadi kalau kita baca tahiyat itu cukup at-tahiyatu lillah, ya. Kalau pengen ringkas, ini buat imam tarawih nih, yang kadang-kadang kita kan suka nanya tuh, imam baca apa nih, kita perasaan baru banget baca udah kelar aja. Nah itu ternyata dianjurkannya bacanya yang wajib-wajib aja, nggak apa-apa, ya. Jadi at-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi nggak perlu tuh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sunnah, bagus dikerjakan. Kalau memang mendesak dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang pengen terburu-buru, cukup dibaca at-tahiyatu lillah. Laisa bi syartin fit tasyahud, bukanlah syarat dalam tasyahud. Falau hazafaha kullaha, kalau seandainya ia membuang semuanya, waqta sara ala qaulihi, dan dia meringkas atas perkataannya at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhirih, ajza'ahu, maka itu mencukupinya. Wa hadza la khilafa fihi indana, ini tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama kami. Jadi ya nggak ada beda pendapat, ya, semua mengatakan sah. Wa ammal baqil alfadhi, adapun sisa daripada ucapan-ucapan lainnya, min qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabi sampai ila akhirih, fawajibun, maka hukumnya wajib. La yajuzu hasfu syai'in minhu, tidak boleh membuang sedikit pun dari lafaz tersebut, illa, kecuali lafdhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau mau dibuang apa, Pak? Ya. Jadi kalau kita mau ringkas, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis, tuh ringkas tuh, ya. Nah, kalau kita baca semua at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullah wa barakatuh, fa fihi ma salasatu aujuhin li ashabina. Dalam ucapan rahmatullah wa barakatuh, ulama kita terbagi tiga pendapat. As-sahhuha, yang paling sahih, ya, yang paling sahih apa, mengatakan la yajuzu hasfu wahidatin minhuma, enggak boleh tuh dibuang satu pun, enggak boleh, ya. Jadi wajib dibaca wa rahmatullah wa barakatuh, ya. Wa hadza huwa alladhi yaqtadihi dalil, inilah yang dikehendaki oleh dalil, littifaqil ahaditsi alaihima, karena kesepakatan hadis-hadis atas kedua kalimat tersebut. Wasani, yang kedua, yajuzu hasfuhuma, boleh-boleh aja pendapat yang kedua dibuang tuh, ya. Silakan mau diringkas nggak apa-apa. Wasalis, yang ketiga, yajuzu hasfu wa barakatuh duna rahmatullah. Adapun yang kedua, boleh dibuang kalimat wa barakatuh, tapi jangan wa rahmatullahnya. Ya. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, wa rahmatullah. Dah sampai situ titik. Ya. Sama kayak kita salam. Orang kalau sholat assalamualaikum
warahmatullah. Ada yang baca wabarakatuh. Pendapat yang lebih kuat wabarakatuh itu nggak dibaca. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah pendapat yang kuat mengatakan pakai apa? Wabarakatuh. Nah ini di sini ada 3 pendapat. Ada yang mewajibkan baca dua-duanya, ada yang membolehkan membuang dua-duanya. Yang ketiga boleh dibuang wabarakatuh tapi bukan rahmatullahnya itu. Wa qala Abul Abbas bin Suraj min ashabina yajuzu an yaktasiru ala qawlihi at-tahiyyatu lillah. Boleh saja kata beliau orang meringkas dengan membaca at-tahiyyatu lillah salamun alaik ayuhan nabi. Nah diringkas tuh. Terus kan apa? Assalamu alaika ayuhan nabi itu. Salamun ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Amma lafzus salam, adapun ucapan assalam fa aktsarur riwayat, maka kebanyakan riwayat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu pakai assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa kadza assalamu alaina bil alif wal lam fihima, dengan menggunakan alif lam. Wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat itu cuman salamun bihasbihima fihima, dengan membuang kata as, dengan membuang alif lamnya pada kedua salam itu. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian ya ulama kami, kilahuma jaiz, keduanya boleh-boleh saja. Walakinil afdal, akan tetapi yang afdal assalam bil alif wal lam likaunil aktsar, karena kedudukannya lebih banyak hurufnya. Lima fihi minaz ziyadat wal ihtiyat, ya karena di dalamnya terdapat tambahan huruf dan ihtiyat. Nah ini hadirin, suatu hari saya pernah ada seorang imam ya di salah satu kampus yang saya pernah belajar di situ, ada orang jadi imam nih. Pas salam, assalamualaikum warahmatullah gitu. Nah, selesai sholat, selesai orang udah pulang, saya deketin. Ya, jadi kita kalau pengen negor orang boleh, bahkan kalau bisa kita sesama saling negor. Ya, jangan sampai sesama nggak saling negor, nggak ada yang saling menasehati. Karena kata Allah, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, wa tawasau bil haqq, wa tawasau, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Artinya apa? Orang salah tegur yang benar, kasih tahu yang benar. Itu. Dan orang yang dinasihati, wa tawasau bis sabar, kudu apa itu? Sabar. Ya. Kita kan kadang-kadang kalau dinasihatin orang bawaannya mau ngelawan aja gitu. Bang, lu kalau bisa sholat dah. Ya, lu juga enggak gitu kan gitu. Orang maunya balas aja gitu. Ya, bang, lu kalau ngaji kalau bisa datangnya awalan dah. Lu jangan sok suci lu. Nah gitu tuh. Lu juga punya salah. Nah ini mohon maaf hadir ini. Banyak orang dinasihatin ngebalikin. Memang betul yang namanya orang ngasih nasihat itu kalau bisa orang yang bener. Ya, karena kan nggak pantas orang mabok ambil nyekek botol bilang lu jangan minum khamr lu. Tapi dia ambil apa itu? Ambil nyekek botol. Atau ngelarang judi. Tapi kartu reminya masih di tangan begini, lu jangan main judi. Itu kan nggak pas. Tapir tadinya. Nah kata ulama apa? Kalau kita mau bilangin orang jangan pernah nunggu bener. Karena manusia hakikatnya nggak ada yang bener. Kita ini cakep gara-gara ditutupin aib kita sama Allah. Ya. Kita jangan sok-sokan dah, misalnya ada berita di media sosial misalnya, ada artis terungkap skandal dia itu selingkuh dan sebagainya. Kita jangan sok-sokan, wah ini artis nggak bener. Pertanyaan kita, emang kita nggak ada sifat itu? Ya. Wah orang korupsi, ya, ngambil duit rakyat. Pertanyaan kita, emang kita nggak korupsi? Ya. Kan banyak orang-orang kayak saya pernah bilang sama santri kan, nggak usah jauh-jauh ngelihat orang korupsi, santri dikasih jatah ayam sarang atu, diambil 2 gitu. Itu namanya apa itu? Masih korupsi kecil-kecilan. Ya, tingkat pesantren itu. Bukan tingkat DPR tuh. Jadi kita jangan sok-sokan merasa diri kita suci. Makanya kalau ada orang bilangin, kita iya aja udah terima nasihatnya. Walaupun yang ngasih nasihat nggak bener. Gitu. Ya. Walaupun yang ngasih nasihat belum sempurna, terima, wa tawasau bis sabar.
Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada imam salah gitu. Tadi lu salah tuh baca al-hakumut latarawun bukan latarawun. Bener gak? Banyak gak orang baca latarawun? Emang ada ra dalam bahasa Arab ada gak? Nggak ada, yang ada ro. Latarawunnal jahim. Ya tegur. Imamnya nggak terima. Lu juga salah kemarin tuh. Lu denger baca ya ijajul. Gue tahu lo orang Citayam. Tapi jangan ijajul juga. Balikin lagi. Lu juga kemarin sholat Johor. Balikin lagi, bolak-balik. Gak ada kelar-kelarnya udah. Makanya kalau kita dikasih nasihat wa tawasau bis sabar, kudu sabar. Nerimanya karena nasihat itu mudah, tapi nerimanya susah. Gitu. Jelas ya. Nah ini cerita tadi. Jadi saya ngasih nasihat tuh sama orang. Saya nunggu pulang dulu orang semua udah pulang selesai. Saya bisikin. Bang, tadi ente salam kurang. Assalamualaikum. Oh gitu Ustaz ya. Ya Allah, maafin ya. Besok ngaji dia tuh. Kenapa ngaji? Karena dinasihatinnya bener. Walaupun kita sebagai orang yang diberikan nasihat nggak perlu yang namanya memilah-milih cara orang ngasih nasihat. Kan sekarang modelnya begini orang dinasihatin nih. Terus orang yang dinasihatin begini, iya lu bener, cuman caranya gua nggak demen, bener gak? Kalau kita yang dinasihatin, jangan pakai milih, jangan pakai request, nasihatinnya gimana? Namanya ular di belakang kita, kan pengen nyatek kita, bahaya nggak tuh? Orang lain lihat, mau pelan kayak bilanginnya, mau kenceng kayak, yang penting kita selamat. Jangan sampai kita ditegur dengan kenceng, ular di belakang kita, bang ada ular itu, lu pelan-pelan kalau ngomong, dicatek deh. Kalau kita dikasih tahu ada ular, mau kenceng mau pelan, udah dengerin begitu, sama kayak nasihat. Ya, kita nggak usah milih bang, aneh demen bang, ente kasih nasihat, cuman pelan-pelan dong sama aneh. Nah jangan, terserah orang mau ngasih nasihat bagaimana, yang penting kita terima. Karena hakikatnya orang ngasih nasihat itu ngasih tahu ada yang bahaya di belakang kita, gitu. Nah itu hadirin itu. Jadi ya kalau kita ngasih nasihat ya itu kalau bisa kita nih sebagai pemberi nasihat ngasih taunya pelan-pelan. Jangankan kita, Nabi Musa sama Fir'aun nih, Fir'aun orang paling bengis di zamannya. Faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa wa Harun, kasih nasihat ke Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Tuh Allah nyuruh Nabi Musa nasihatin dengan nasihat yang lembut. Ya. Makanya kita pun kalau nasihat orang, kalau bisa kita yang ngasih nasihat harus dengan kelembutan, birifkin, gitu ya. Nah jadi kalau salam ingetin ya, kalau jadi makmum, imam nggak baca assalam, ya itu. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan salam doang boleh, cuman kalau kita nggak pakai assalam, pakai salam, ya itu harus ada tanwinnya, salamun begitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai as nih, assalamualaikum, kita harus tambahkan tanwin, salamun alaikum warahmatullah, harus pakai mun. Karena kalau kita nggak pakai mun, kita udah ya membuang satu kata di situ, satu huruf di situ. Wa amma tasmiyatu, adapun memberikan nama, at-tasmiyah at-tasmiyah qabla tahiyah. Ya, bukan memberikan nama di sini ya. Tasmiyah mengucapkan isim sebelum tahiyat ya. Faqad rawaina haditsan marfu'an fi sunanin Nasa'i wal Baihaqi ya wa ghairihima bi isbatiha wa taqaddumi isbatiha fi tasyahhud Ibni Umar. Lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadits inna ziyadatat tasmiyah ghairu sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala jumhur ashabina la tustahabbu tasmiyah wa qala ba'du ashabina tustahabu wal mukhtar annahu la ya'ti biha lianna jumhur as-sahabah alladzina rawaw at-tasyahhud lam yarwuha ya. Adapun membaca bismillah tasmiyah
qabla tahiyat, sebelum tahiyat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah. Nah, kita kan enggak pernah dengar tuh. Kita enggak pernah dengar orang baca bismillah sebelum apa tuh? Tahiyat. Nah, ada riwayatnya, ya, dikatakan di sini faqat rawaina, kami telah riwayatkan dengan satu hadis yang marfu dalam Sunan Nasa'i, Baihaqi dan selainnya dengan mengisbat itu tasmiyah. Menetapkan itu tasmiyah. Wa taqaddama isbatuha fit tasyahhud Ibnu Umar. Dan telah lalu pengisbatannya dalam tasyahudnya Ibnu Umar. Lakin akan tetapi Imam Bukhari, Imam Nasai dan selain daripada ulama hadis mengatakan penambahan bacaan bismillah tidak sahih dari Rasulullah, tuh ya. Jadi kalau udah bismillah itu enggak sahih, berarti enggak perlu dibaca. Ya, karena emang hadirin kalau kita sholat itu bacaannya jangan dikarang-karang. Ya, ini sangat penting nih saya utarakan ya. Kalau ada orang lagi sholat, jangan bikin ya yang aneh-aneh udah. Ya, gitu. Ini kalau Wahabi keras banget, ya bid'ah kalau gitu. Ya kalau kata kita enggak. Contoh gini, contoh. Kalau orang takbiran ya. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu walau karihal kafirun. Ada nambahin walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal semua panjang tuh tambahin, nggak usah gitu ya, udah walau karihal kafirun selesai gitu ya. Boleh nggak ya, boleh-boleh aja, cuman kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Karena penambahan lafaz di dalam sholat itu kalau bisa ada dalilnya gitu. Kalau nggak ada dalilnya ya jangan, karena sholat ini ya al ibadah al aslu fil ibadah at-tauqif. Asalnya ibadah tuh ngikutin Allah, ngikutin Nabi, bukan ngarang-ngarang gitu. Nah, adapun di luar sholat silahkan dah tuh mau bagaimana lagunya kayak gitu. Ya. Jadi ada ungkapan seperti itu. Falihada qala jumhur ashabina, oleh karena itu mayoritas ulama kami mengatakan la tustahabbut tasmiyatu, tidak disunnahkan membaca tasmiyah, membaca bismillah ketika tahiyat. Ya. Ada lagi contoh orang salam gini. Ini contoh ya, contoh. Ibadah tuh kudu pakai dalil ya. Kalau kata Wahabi benar juga ya. Cuman salah memahami dalil. Ini salam nih. Kita pas lagi salam, ada orang ketika salam assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibuka begini. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini pertanyaannya, siapa yang ngajarin buka tangan begini ini? Tapi kan nggak batal guru, nggak batal. Iya, tapi siapa yang ngajarin begini? Jangan bikin-bikin gitu. Ya. Ntar kalau seandainya mentang-mentang nggak batal, ntar assalamualaikum warahmatullah. Gitu lagi. Ntar makin jauh itu, bener gak? Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak, ini yang begini. Assalamualaikum warahmatullah. Yang bener kan begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu kan? Nggak perlu warahmatullah. Gitu yang nyuruh tunduk siapa itu? Akhirnya nih mesti kita batasin gitu. Jangan mentang-mentang nggak batal terus dikerjain, enggak. Saya mau tanya, begini batal nggak? Assalamualaikum warahmatullah. Nggak batal. Apa yang bilang batal? Ya tapi jangan mentang-mentang nggak batal dikerjain, jangan. Harus ngikutin siapa? Rasul. Gitu. Nggak ikutin Nabi, nyasar udah selesai gitu ya. Nggak ikutin Nabi, nyasar. Tuh. Makanya yang membedakan thoriqoh yang benar sama yang nggak benar, yang benar ngikutin Nabi, udah gitu. Selama ada hadisnya. Makanya saya tanya orang saat yang begini tuh, itu hadisnya ada nggak itu? Kita kan harus mendahulukan yang kanan. Iya, hadisnya ada nggak? Udah selesai gitu. Gitu. Ya, jelas ya. Minimal di kitab dah, di kitab apa gitu. Minimal banget di kitab kalau nggak ada hadisnya. Nah sama tadi ya, baca bismillah tuh qala ba'du ashabina tustahabu. Ada yang mengatakan sunnah. Wal mukhtar annahu la ya'ti biha. Pendapat yang terpilih bahwasanya tidak perlu membaca bismillah li'anna jumhurus sahabat, karena mayoritas sahabat alladzina rawau at-tasyahhuda, yang meriwayatkan tasyahud, lam yarwuha, tidak pernah meriwayatkan bacaan bismillah ketika tahiyat. Itu ya.
Faslun, fasal selanjutnya, i'lam anna tartiba fit tasyahhud mustahab laisa biwajib. Ketahuilah bahwasanya urutan dalam tasyahud itu sunnah, tidak wajib. Ya, kan isinya tasyahud kan at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, terus assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 5. Kalau kita acak boleh, karena pengurutannya misalnya orang gini, at-tahiyatu lillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah, assalamu alayka ayuhan nabi, sah. Ya, sah secara hukum, cuman tidak sunnah. Apa sih pentingnya tertib? Nih, pentingnya rukun tertib. Di sholat ada gak rukun tertib? Di wudu ada gak rukun tertib? Pertanyaan jamaah, kenapa sih ada rukun tertib? Ya. Bahkan di sini disunnahkan tertib gitu ya, bukan wajib, sunnah. Kenapa orang kalau ibadah sunnah tertib? Ini kata guru-guru saya, orang kalau enggak tertib itu pikirannya tanda dia kacau. Ya, orang kalau ngibadah itu enggak tertib, tanda di pikirannya ini ada kekacauan, kacau pikirannya, enggak lempeng. Ya. Nah, orang kalau misalnya nih makan kalau misalnya pengen bikin teh, harus tertib gak sih bikin teh? Hah? Harus tertib kan? Gimana bikin teh? Ya kita masak air dulu, ya. Atau enggak kita masukin teh, ya. Terus kemudian masukin teh, kita aduk, baru kita minum. Itu kan tertibnya begitu, ya. Bikin dulu tehnya baru diapain? Bukan makan gula, masukin teh, tuang air panas gitu. Kan nggak begitu kan ya, bener gak? Kayak Mr. Bean kita kan ya, Mr. Bean minum kopi kan gitu ya, dimasukin kopi. Ada tertibnya, ada urutannya. Makan lontong gitu juga ya. Artinya segala sesuatu kalau kita kerjakan secara tertib, maka akan membuat pola pikir kita tertib. Makanya yang bedain penceramah bagus dengan penceramah nggak bagus. Kalau penceramah nggak bagus, ngomongnya muter-muter, ngalor ngidul, nggak kejelas mau kemana sih ngomongnya. Ya, datang ceramah, bahas tentang haji, tahu-tahu tentang anak soleh, tahu-tahu tentang azab kubur. Ini orang mau kemana larinya tuh? Karena ceramah yang enak tuh yang berterstruktur. Dimulai muqaddimah dulu, ngasih ayat dulu. Ayatnya apa ya? Misalnya in syakartum. Terus kasih kisah yang sesuai dengan ayat. Nah besok tuh saya ajarin tuh yang pengen belajar ceramah, nanti kita ketemu di puncak tanggal berapa Ustaz? 24 dan 25 Mei nanti ya. Kalau pengen belajar bagaimana tausiah, jadi khotib, mungkin pengen nyobain juga mimbar yang baru ini, iya boleh juga nanti ikut ke sono gitu ya. Nah itu, jadi struktur itu, tertib itu penting gitu. Jadi kalau orang dari ngomongnya aja udah nggak tertib, maka perbuatannya pun nggak tertib. Dia ngomong aja nggak tertib, itu. Ya, bahkan saya pernah dengar tuh almarhum Gus Dur itu, ya, itu kalau misalnya ngapa-ngapain itu urutan. Dia habis mandi nih misalnya, nyisir dulu, baru pakai minyak wangi, baru itu kan diatur betul itu. Ya. Nah itu tanda orang semakin cerdas, semakin tertib, gitu. Ya, sekarang alhamdulillah orang Indonesia udah tertib karena ada etle katanya gitu ya. Jadi kemana-mana pakai helm, biasa pakai peci doang gitu. Dibilang sama temannya, bang ini peci nih bang lebih kuat dari helm. Lah kok begitu? Coba ente lempar dari gedung 50 lantai, peci hancur gak? Enggak. Helm hancur gak? Hancur tuh kan, berarti kuatan apa tuh? Ini ketok palanya kayak helm dog gitu kan. Alhamdulillah sekarang ya orang pada pakai helm kemana-mana, ke warung aja, ke warung ucok pakai helm. Itu memang apa itu, duit bisa mengalahkan segalanya ya. Takut banget kehilangan duit, gopek, lumayan gopek, bener gak? Itu ya. Falau qaddama ba'dahu ala ba'din jaza 'alal madhhabis sahih al-mukhtar. Kalau orang baca duluan, mendahulukan sebahagiannya dari sebagian yang lain, maka boleh saja hukumnya menurut madhab yang sahih, yang mukhtar, yang terpilih. Alladzi qalahul jumhur, yang telah dikatakan, diikuti oleh jumhur. Wa nassa alaihi Syafi'i rahmatullah fil dan Imam Syafi'i telah menuliskannya, menaskannya di dalam kitab al-Umnya tuh ya. Jadi kata Imam
Nawawi pendapat jumhur ulama mengatakan boleh, nggak tertib. Tapi wakilah ada pendapat lemah, la yajuzu, kagak boleh. Kal fadil Fatihah, seperti lafaz Fatihah tuh. Ya. Jadi kalau Fatihah nggak boleh diacak, walaupun 7 ayat jangan diacak-acak. Misalnya ya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita baca 7-7-nya, tapi harus apa tuh? Harus tertib. Ya. Wa yadullu li jawazi, ya lil jawazi taqdimus salam ala lafdz syahadati fi ba'd riwayat. Nah, yang menunjukkan bolehnya itu tidak tertib adalah dalam sebagian riwayat disebutkan mendahulukan salam dari lafaz syahadat tuh. Ya. Jadi kalau kita kan ya assalam dulu kan, assalamualaikum gitu, baru syahadat. Wa ta'khiru fi ba'diha, ada juga yang mentakhirkan ya. Syahadat dulu baru salam. Kama qaddamna, sebagaimana telah kita bahas. Wa amal Fatihatu, adapun al-Fatihah fa alfadhuha wa tartibuha mu'jizun. Adapun Fatihah itu lafaznya, susunannya, tertibnya mu'jiz. Fala yajuzu taghyiruhu, enggak boleh dirubah. Nih, jadi Fatihah hadirin, itu urutannya udah cakep banget itu. Ya. Ada pertanyaan, ada enggak kata yang diulang dalam Fatihah? Ada. Apa yang diulang? Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tuh? Ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa diulang lagi? Kenapa nggak cukupkan di Bismillahnya? Kan Bismillah udah ada Ar-Rahmanir-Rahim. Pertanyaannya, karena agar menunjukkan bahwa dari sekian nama-nama Allah, nama Rahman Rahim lah yang paling unggul di antara nama Allah yang lain. Tuh. Sebagaimana kita kenal yang namanya kita punya orang tua. Kita punya orang tua, ada galaknya nggak? Ada galaknya. Ada baiknya nggak? Ada baiknya. Cuman seneng nggak kalau si orang tua, ya, kalau anaknya lebih kenal galaknya orang tua ketimbang baiknya? Pengen nggak antum sebagai orang tua nih, anak antum kenal antum galaknya doang gitu? Bapak gimana sih orangnya? Galak gitu. Seneng nggak sebagai orang tua dikata begitu sama anak? Nggak seneng dong. Pengennya dikenal sebagai apa? Baiknya. Memang betul yang namanya baik ame galaknya orang tua itu memang lebih banyakkan baiknya. Cuman kalau lagi marah, lagi galak itu galak banget. Cuman jarang. Sama kayak Allah. Allah gitu juga sama kita. Gitu. Allah kalau lagi baik, masya Allah luar biasa. Dan itu lebih banyak baiknya. Bener gak? Kita kalau sakit sama sehat lamaan mana? Sehat paling sakit man seminggu. Sisanya baik, sehat. Gitu. Nah makanya Allah nggak pengen ini hambanya terbetik di otaknya bahwa Allah itu maha jabar, maha kohar. Enggak, Allah nggak pengen. Allah pengennya hambanya kenal Allah apa? Ar-Rahman ya Rahim tuh. Ya. Agar kita berbaik sangka sama Allah. Kalau kita orang yang penuh dengan dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa kepada rahmat Allah tuh ya. Nah itu jadi kenapa ya tertib Fatihah itu mu'jiz tuh, karena emang susunannya luar biasa ya. Itu kalau kita kaji, saya pernah nulis, masih nulis bentuknya draft sih ya, satu buku dari surat Al-Fatihah. Saya baru tuliskan ada 100 pelajaran dari Al-Fatihah doang. Ada 100 ilmu yang bisa kita ambil dari mana? Al-Fatihah. Itu 100 baru segitu ya, bisa sampai 1000 itu. Jangankan Fatihah, huruf ba dalam surat Al-Fatihah, bismillah, ba-nya itu kata Sayyidina Ali, saya bisa tafsirkan dengan ya tumpukan kertas yang banyak. Kalau seandainya dibawa pakai ontak perlu 40 ontak tuh untuk membawa penjabaran huruf ba itu. Ya, begitu luas ilmunya Allah. Makanya nggak boleh dirubah tuh Fatihah. Wala yajuzu tasyahud bil ajamiyah, nggak boleh baca tasyahud dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa ajam selain Arab nggak boleh. Ya. Liman qadara 'alal arabiyyah, bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Wa man lam yaqdir, siapa yang nggak mampu berbahasa Arab ketika baca tasyahud, ya tasyahhadu bilisanih, dia boleh bertasyahud dengan lisannya, dengan bahasanya. Itu. Ya at-tahiyat, segala penghormatan, at-thayyibat,
segala kebaikan lillah, hanya milik Allah. Boleh tuh kalau emang dia nggak keburu buat belajar bahasa Arab. Contoh orang mu'alaf jam 11 ya, misalnya mu'alaf jam 11 disuruh ngapalin tasyahud nggak bisa, udah baca sebisa ente, udah bisa dia. Emang apa sih bacaannya? Ya bacaannya ya segala penghormatan buat Allah, salam kepadamu wahai Nabi, salam kepada kami dan orang-orang soleh gitu. Itu boleh-boleh saja kalau emang nggak mampu. Tapi wa yata'allam kama dzakarna fi takbiratul ihram, dia wajib belajar. Makanya kalau ada imam salah, jadi imam bacanya nggak benar tapi masih ngaji, dimaklumin. Tapi kalau ada imam udah salah, nggak ngaji, nggak belajar, giliran diundang guru dari luar nggak mau datang, nah ini yang nggak boleh. Ya, jadi kalau orang salah, kalau masih belajar maklum gitu. Ya. Terakhir faslun as-sunnah fit tasyahud israr. Nah, sunnah ketika tasyahud adalah membacanya pelan. Li ijma'il muslimina ala dzalik, berdasarkan kesepakatan ulama. Wa yadullu alaihi minal hadis ma rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi. Dan yang menunjukkan atasnya adalah hadis yang kami riwayatkan dari Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan minas sunnah, termasuk perkara sunnah an yukhfiya tasyahuda, orang itu memelankan bacaan tasyahud. Apa sih maknanya yukhfiya? Dipelankan sekiranya dia dengar suaranya sendiri. Nih maaf ya, ada orang kalau lagi sholat nggak baca, dia begini doang, itu nggak sah itu, karena nggak baca. Kalau israr memelankan itu minimalnya mulutnya qomat kamit, Bismillahirrahmanirrahim gitu, suaranya lirih, terdengar dirinya sendiri. Begitupun pas doa, kita kalau doa nih yang paling bagus ya, kita angkat tangan, kita baca doanya ya. Bukannya kita diam begini, bukan, tapi kita baca walaupun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang paling bagus. Walaupun sendiri, baca, ada suaranya. Ya. Wala tajhar bil qauli, jangan juga apa tuh? Keraskan suaramu gitu. Dan juga jangan sampai enggak baca. Gitu. Itu bagusnya ya bacaan doa dan juga tasyahud. Jadi suaranya lirih. Qala Tirmidzi hadisun hasan, kata Imam Tirmidzi hadisnya hadis hasan. Qala Hakim sahih, berkata Imam Hakim dalam Mustadraknya hadis sahih. Wa idza qala sahabi, apabila berkata para sahabat minas sunnah kada, termasuk sunnah ini ya. Karena bimakna qouli qala Rasulullah, itu maknanya adalah ucapan Rasulullah. Hadza huwal madhhab as-sahih al-mukhtar. Inilah madhab yang sahih yang terpilih, alladzi alaihi jumhurul ulama, yang dipegang oleh mayoritas ulama minal fuqaha wal muhadditsin, daripada ahli fikih dan muhaddis, wa ashabul usul wa ashabil usuli, dan para orang-orang ahli usul, wal mutakallimin, para ahli ilmu kalam rahimahumullah. Falau jahara bihi, kalau seandainya orang keraskan bacaannya, keraskan at-tahiyatu lillah, dikeraskan bacaannya gimana? Ya kuriha, maka dimakruhkan. Tapi walam tabtul sholatuhu, kagak batal sholatnya. Ya, sama kayak orang sholat johor, saking girohnya jadi imam, Allahu Akbar, johor nih, Bismillahirrahmanirrahim, dikerasin bacaannya. Apa hukumnya tadi? Makruh, mengeraskan di tempat yang sebenarnya dipelankan dan memelankan di tempat yang seharusnya dikeraskan, makruh hukumnya. Tapi ya lam tabtul sholatuhu, enggak sampai tingkatan batal. Wala yasjudu lisahwi, enggak perlu sujud sahwi ya, gitu ya. Jadi kalau kita jadi makmum harus ngerti ilmu, jangan dikit-dikit negor imam ya. Jangan dikit-dikit negor imam. Ini kayak pernah yang saya cerita kemarin ya, lagi sholat apa itu? Sholat tarawih, namanya makmum sotoy namanya. Tahu gak makmum sotoy? Saya lagi batuk, baca sabihis, ya. Jadi ketika lagi baca sabihis, ini kan gatel, saya berhenti, diterusin sama makmum. Adabnya kita kalau imam berhenti, jangan main terusin. Bisa jadi imam berhenti bukan lupa, narik napas. Ya. Rakaat pertama tuh sabihis, ini sholat witir nih.
Rakaat kedua baca apa? Qul ya al-kafirun. Rakaat ketiga kan baca apa tuh? Qulhu al-falaq an-nas. Saya pikir nih baca qulhu enggak diterusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Namanya makmum apa nih? Soto sampai an-nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, kata jamaah setelah saya sholat, tadi aturan guru baca tabarok itu. Saya yakin gak ada yang terusin itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Diam, gak ada yang hafal gitu. Akhirnya jadi kita kalau jadi makmum ya harus ngerti ilmu. Jangan dikit-dikit negor imam. Makanya kalau bisa yang belakang sini nih 3 orang, ini orang-orang yang ngaji subuhnya nggak pernah tinggal ini. Ngaji fikihnya nggak pernah absen. Kenapa? Ntar dia bisa negor imam kalau salah. Karena pernah kejadian imam lagi sholat Idul Fitri. Kan kalau Idul Fitri kan diingetin tuh ya jamaah baca 7 sampai 5. Nih maaf deh kalau ada yang lupa nih ya. Sebenarnya kalau bagus nih paling bagus sebelum sholat nih kan ada MC naik tuh. MC kudu kasih tahu jamaah. Jamaah nanti kalau seandainya imam lupa takbir 7 kali jangan ditegur ya, begitu. Kasih tahu nih, jangan ditegur ya, karena itu sunnah. Kejadian ada orang jadi imam lupa ditanbih, subhanallah. Udah baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Allahu akbar, batal sholatnya. Batal. Bukan sekedar makruh, batal sholatnya. Orang sudah Fatihah diputus takbir ditanbih sama jamaah, imamnya ngulang lagi. Gitu. Ya, jadi buat para jamaah kalau di imam lupa sunnah jangan ditanbih. Ingat ya, sunnah nggak usah ditanbih. Kalau rukun dia nggak baca Fatihah, tanbih boleh. Nggak sujud sekali doang misalnya sujudnya, tanbih boleh. Tapi kalau cuman masalah sunnah nggak perlu ditanbih gitu ya. Memang kalau jadi khotib Idul Fitri kan setahun 2 kali. Ya, jarang-jarang, maklum udah lupa. Ya. Makanya kalau kita mau sholat kemarin kejadian tuh ada imam ya, jadi imam ini khotib sekalian atau imam sama khotib bilangin jamaah nanti kita akan sholat Idul Fitri ya, jangan lupa takbirnya 7 rakaat pertama, yang kedua 5. Pas lagi sholat imamnya lupa. Yang bilangin siapa? Dia. Yang lupa siapa? Dia juga tuh. Jangan pakai diomongin gitu, udah sunnah itu. Lagi namanya orang mungkin dari pagi belum makan, kelanti kan. Ada kejadian khotib semangat banget sholat id, mungkin baru tumpen jadi khotib. Dari rumah habis subuh, takut telat katanya gitu. Belum makan. Nah takbir kan lama kan, Allahu Akbar, sampai nunggu jam berapa tuh? Jam 7 kadang-kadang tuh. Itu khotib udah keringet dingin. Makanya sunnah kalau Idul Fitri habis subuh sebelum berangkat ke masjid makan. Jangan sampai kagak makan. Beda sampai Idul Adha, sunnahnya jangan makan tuh ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada judul khotib kelanti gitu. Khotib keringet dingin, jangan itu. Nah, ada tempat saya pernah ngisi khotbah. Ini kalau kita tahu ustadznya jauh nih. Ya jauh itu sebenarnya di pulau juga jauh juga. Kita sebagai pengurus masjid kudu pengertian hadirin sampai khotib. Ini buat masjid Al-Abrar nih. Jadi sebelum khotib naik mimbar, mampirin dulu ke rumah jamaah. Pak Kiai makan dulu, begitu. Afwan udah makan, ntar aja besok. Oh iya siap Kiai. Gitu. Kan nggak semua khotib makan, bener gak? Kadang pengen nyendok tinggal kuah doang. Gitu. Pas buka lah mana nih ayamnya? Udah ditaruh kulkas lah. Dingin kagak enak kan gitu. Tawarin dulu, Pak Kiai mau makan minimal siapin lontong ame gorengan, biar jangan sampai judulnya khotib apa ya? Kelanti, khotib keringet dingin tuh ya. Ini mudah-mudahan semakin bagus tata aturan ibadah kita ya. Sebelum kita tutup ada yang mau nanya, dipersilakan.